sejahtera bagi kita semua. Saya ulangi kembali. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberi kesehatan dan napas kehidupan hingga pada saat ini kita boleh bergabung di ruang Zoom ini. Yang terhormat Bapak Uskup Parmonangan Sejabat MPD selaku dosen pembimbing praktek seminar proposal SD, yang terhormat Ibu Penguji 1 dan Ibu Penguji 2, dan yang terhormat penyaji proposal pada hari ini yaitu Saudari Nurhayati Pakpahan, serta teman-teman yang telah bergabung di ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Elina Parusip, selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar proposal dari Saudari Nurhayati Pakpahan, yang berjudul Hubungan Sikap dan Perilaku Terhadap Minat Baca Siswa SD Kelas 3. Dipersilakan kepada Saudari Nurhayati untuk mempresentasikan seminar proposalnya dalam waktu 20 menit. Lanjut slide-nya, Sar. Sar, coba lanjutkan slide-nya. Ayo, dadah. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan memulai seminar proposal saya dengan judul Hubungan Sikap Perilaku terhadap minat baca siswa kelas 3 SD Negeri 122350 Pematang Siantar. Yang pertama dimulai dari bab 1 adalah latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat adalah ada manfaat penelitian. Lanjut, Sar. Mana PPT-nya nih? Kalau tidak bisa di-share screen, langsung dilihat dari HP aja, Kak. Yang pertama dimulai dari latar belakang masalah, yang mana terdapat beberapa masalah, yaitu tidak terdorongnya sikap atau kemauan di dalam diri siswa untuk membaca buku secara mandiri, dan masalah yang kedua yaitu perilaku anak SD, khususnya kelas rendah, yang cenderung lebih memilih bermain daripada membaca buku. Yang ketiga, rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Menurut data UNESCO, hanya 0,01% dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat baca siswa. Orang yang kurang membaca bukan karena tidak pandai membaca, melainkan kurangnya minat membaca. Minat baca yang rendah ini akan berpengaruh pada rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan siswa. Siswa yang mempunyai intensitas membaca yang tinggi akan memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang luas. Karena dengan membaca, seorang siswa dapat memperoleh informasi. Semakin banyak membaca, maka akan semakin banyak pula informasi yang diserap. Jika siswa memiliki minat baca yang tinggi, maka akan banyak memperoleh pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Yang mana tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum untuk mengetahui adanya hubungan sikap dan perilaku terhadap minat baca siswa kelas 3 SD Negeri 122350 Pematang Siantar. Yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama untuk mengetahui sikap dan perilaku terhadap minat baca siswa kelas 3 SD Negeri 122350 Pematang Siantar. Yang kedua untuk mengetahui minat baca siswa kelas 3 SD Negeri 122350 Pematang Siantar. Yang ketiga untuk mengetahui adakah hubungan sikap dan perilaku terhadap minat baca siswa kelas 3 SD Negeri 122350 Pematang Siantar. Selanjutnya kita masuk ke manfaat penelitian. Yang mana manfaat penelitian ini bagi siswa diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi tentang hubungan sikap dan perilaku terhadap minat baca. Yang kedua, bagi peneliti, menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan terkait dengan hubungan sikap dan perilaku terhadap minat baca.
Yang ketiga, bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya untuk menambah wawasan tentang hubungan sikap dan perilaku terhadap minat baca siswa. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 kajian teori, di mana kajian teori ini terdiri dari definisi sikap, yang kedua definisi perilaku, yang ketiga definisi minat membaca, yang keempat kerangka konsep, dan yang terakhir adalah hipotesis. Kita mulai dari definisi sikap. Menurut Saifuddin Aswar dalam bukunya tahun 2017 halaman 3, sikap yaitu suatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Yang mana komponen sikap ini ada 3. Yang pertama itu adalah kognitif, yang mana kognitif ini merupakan suatu pengetahuan atau kepercayaan dan pemahaman seseorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar, dan merasakan. Yang kedua adalah afektif. Afektif ini yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional subjektif individu terhadap sesuatu. Perasaan senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Yang ketiga adalah konatif. Konatif ini yaitu kecenderungan berperilaku seorang individu terhadap objek yang dihadapinya. Sedangkan tingkatan sikap ada dari menerima. Menerima berarti bahwa seseorang itu mau memperhatikan stimulus yang dirasakan. Yang kedua itu adalah merespon, yang berarti memberikan jawaban apabila ditanya. Yang ketiga yaitu menghargai. Yang menghargai yang berarti mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan terhadap suatu masalah yang dihadapinya. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti segala sesuatu yang telah dipilihnya sebagai risiko dan mempunyai sikap yang paling tinggi. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor mempengaruhi sikap. Yang pertama itu adalah pengalaman pribadi. Yang pertama adalah pengalaman pribadi, yang kedua adalah pengaruh orang lain, yang ketiga adalah kebudayaan, dan yang keempat adalah media massa. Selanjutnya kita masuk ke definisi perilaku. Menurut Tuat Mojo tahun 2017 bukunya halaman 3, perilaku adalah seperangkat bentuk-bentuk perilaku ini ada 2. Yang pertama adalah perilaku pasif, yaitu perilaku yang sifatnya masih tertutup, terjadi dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua adalah perilaku aktif, yaitu perilaku yang bersifat terbuka. Perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati langsung dan berupa tindakan nyata yang mudah diamati. Selanjutnya yaitu pembentukan perilaku. Ada dari awareness, yang kedua interest, yang ketiga evaluation, yang keempat trial, dan yang keempat adalah adaptation. Terus kita masuk ke definisi minat membaca. Darmono mengemukakan minat membaca merupakan kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap membaca. Minat membaca ditunjukkan dengan keinginan kuat untuk melakukan kegiatan membaca. Ada beberapa indikator yang menentukan minat seseorang terhadap membaca. Yang pertama itu adalah keinginan, yang kedua adalah perasaan senang, yang ketiga adalah perhatian, dan yang keempat adalah perasaan tertarik. Dan yang kelima adalah giat belajar. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat baca. Yang pertama adalah seseorang atau siswa dapat menemukan kebutuhan dasarnya lewat bahan bacaan jika topik, isi, atau pokok persoalan itu dia disukainya. Yang kedua adalah kegiatan atau kebiasaan membaca dianggap berhasil atau bermanfaat jika siswa memperoleh kepuasan dari apa yang dibacanya. Dan yang ketiga adalah tersedianya sarana bacaan di dalam keluarga itu menjadi salah satu faktor pendukung terhadap pilihan bacaan dan minat membaca. Yang keempat adalah tersedianya sarana perpustakaan sekolah, dan yang kelima adanya program khusus kurikuler yang memberikan kesempatan siswa untuk membaca secara periodik di perpustakaan. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang diperoleh melalui kajian teoretik. Ada beberapa ketentuan yang perlu dilakukan dalam melakukan uji hipotesis, yaitu HA. Adanya hubungan sikap dan perilaku terhadap minat baca siswa kelas 3 SD Negeri 122350 Pematang Siantar. HO, tidak adanya hubungan sikap dan perilaku terhadap minat baca siswa kelas 3 SD Negeri 122350 Pematang Siantar.
Selanjutnya kita masuk ke 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan desain cross-seksional dan menggunakan pendekatan korelasional serta metode penelitian kuantitatif dengan jenis deskripsi korelasional dengan variabel yang digunakan variabel bebasnya yaitu sikap dan perilaku serta variabel terikatnya yaitu menit baca. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Akan dilakukan penelitian ini di SD Negeri 122350 Pematang Siantar dimulai bulan April sampai Mei 2023. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 SD Negeri 122350 Pematang Siantar, sedangkan untuk sampelnya menggunakan simple random sampling. Yang keempat, kita masuk ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala sikap dan perilaku dan skala minat baca, serta penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan skala Likert, di mana skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Selanjutnya kita masuk ke alat ukur. Alat ukur minat baca ini, alat ukur minat baca yang digunakan yaitu adalah skala minat baca digunakan untuk mengukur minat baca, sementara alat ukur sikap dan perilaku digunakan skala sikap dan perilaku digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku. Selanjutnya kita masuk ke analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan menggunakan program SPSS 23 for Windows, yang mana analisisnya terdiri dari analisis univariat, di mana analisis univariat ini merupakan analisis yang digunakan bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan karakteristik setiap variabel penelitian. Yang kedua adalah analisis bivariat, di mana analisis ini digunakan dengan cara melihat persentase data yang telah dilakukan dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi analisis data, dan dilanjutkan dengan cara membahas hasil penelitian dengan menggunakan teori keputusan yang ada. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Isi dari proposal saya dan akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, karena waktu sudah berjalan 15 menit dan Saudari Nurhayati Pak Pahan sudah selesai mempresentasikan hasil proposalnya. Maka untuk mengefisiensi waktu, kita masuk ke sesi tanya-jawab, yaitu kami persilakan kepada Ibu Penguji 1 untuk memberikan pertanyaan kepada Saudari Penyaji. Baiklah, saya penyaji pertama akan memberikan pertanyaan kepada penyaji, yaitu mengapa penyaji mengangkat judul tersebut? Baik, terima kasih untuk Ibu Penguji 1. Untuk Saudari Penyaji, jika sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Penguji, kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Penguji 1, yang mana pertanyaannya itu mengapa penyaji memilih judul penelitian ini. Baik, langsung saja akan saya jawab. Alasan saya kenapa saya memilih judul penelitian ini karena saya melihat rendahnya sikap dan perilaku siswa untuk mendorong dirinya membaca buku setiap hari. Jika kemauan dalam diri siswa itu rendah dalam membaca buku, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui berbagai macam pengetahuan? Sebab dengan meningkatkan minat baca, maka siswa dapat memiliki pengetahuan yang luas. Baik, terima kasih untuk Saudari Penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Penguji 1. Untuk Ibu Penguji 1, apakah sudah menerima jawaban dari Saudari Penyaji? Baik, saya dapat menerima jawaban dari penyaji. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Penguji 1. Untuk sesi selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Penguji 2 untuk memberikan pertanyaan kepada penyaji. Kami persilakan. Kenalkan, nama saya Sudari Menjernaur. Saya yang bertanya, mengapa penyaji menggunakan sampel random sampling dalam metode penelitian ini? Terima kasih.
Untuk saudari penyaji, kalau sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu penguji 2, kami persilakan untuk menjawab. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya dari Ibu penguji 2. Yang mana pertanyaannya tadi yaitu mengapa penyaji memilih simple random sampling dalam metode penelitian saya. Alasan saya memilih simple random sampling dalam metode penelitian saya yang mana simple random sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini. Dapat disimpulkan bahwa teknik simple random ini merupakan suatu teknik atau metode dalam penarikan anggota secara acak, di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk saudari penyaji. Untuk Ibu penguji 2, apakah sudah menerima jawaban dari saudari penyaji? Baik, terima kasih Sarah Unerman. Baik, terima kasih untuk kepada Ibu penguji 1 dan Ibu penguji 2 yang telah memberikan pertanyaan kepada saudari penyaji. Untuk itu, yang menjadi kesimpulan kita pada proposal praktek seminar SD oleh saudari Nurhayati Pakpahan, yaitu semakin banyak membaca, maka akan semakin banyak pula informasi yang diserap. Jika siswa memiliki minat baca yang tinggi, maka akan banyak memperoleh pengetahuan yang dimiliki. Baiklah, sudah kita lewati bersama rangkaian demi rangkaian seminar proposal oleh saudari Nurhayati Pakpahan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu penguji 1 dan Ibu penguji 2, dan kepada saudari Nurhayati Pakpahan, kami ucapkan selamat dan terus semangat untuk berproses ke depannya. Saya Elina Parhusip sebagai moderator seminar proposal hari ini, mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.